lukisan saya merupakan cerminan kehidupan saya. Karena apa? Karena saya katakan bahwa itu adalah saudara rasa saya sendiri, di mana di dalam proses berkarya itu memang itu menjadi sesuatu yang sudah menyatu, artinya saling berhubungan. Nah, getaran-getaran sekecil apapun ketika saya menggores sebuah goresan itu merupakan getaran yang otomatisme. Artinya yang otomatis sudah muncul begitu saja. Abstrak. Ya, abstrak. Jadi menurut saya abstrak itu adalah rasa hidup. Artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan itu merupakan sebuah pencarian yang tidak pernah selesai. Jadi dia berjalan, mengalir dari satu titik ke titik lain untuk mencapai satu makom. Nah, pemaknaan di dalam karya abstrak itu sendiri merupakan makna yang sudah menyatu dengan apa yang saya lukiskan. Sehingga di dalam karya-karya abstrak saya itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena apa? Karena setiap gerakan, setiap goresan, dan setiap laku yang saya munculkan di dalam lukisan itu menjadi cerminan hidup saya, menjadi cerminan kehidupan saya sendiri. Dengan demikian akhirnya yang terjadi di dalam karya-karya saya adalah sebuah otomatisme yang bekerja, yang berdasarkan beberapa inspirasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi dengan sendirinya bahwa karya-karya itu merupakan bagian dari hidup saya sendiri. Jadi bisa dikatakan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, proses kenapa muncul abstrak itu saya anggap sebuah perjalanan ya. Perjalanan yang bukan tidak disadari, perjalanan yang kita sadari bahwa setelah saya bergelut dari beberapa lukisan dari realis, kemudian surrealis, akhirnya lari ke abstrak, itu bukan tanpa sebab. Artinya memang itu proses perjalanan kehidupan yang saya lakoni, akhirnya muncul di dalam karya-karya saya itu sendiri. Dan itu yang tadi saya katakan bahwa kenapa saya milih abstrak, karena proses perjalanan hidup yang saling bertautan gitu. Jadi di dalam proses hidup tadi otomatis kita membutuhkan yang namanya soul atau jiwa. Nah, proses dalam soul atau jiwa tadi itulah yang mengkristal di dalam diri saya, sehingga itu menjadi bagian yang harus dikeluarkan. Yang otomatis jiwa itu adalah bagian yang tidak bisa dihilangkan, karena itu merupakan penggerak sehingga abstrak itu menjadi hidup. Nah, karena ada soul atau jiwa, itulah yang saya katakan tadi merupakan rasa atau saudara kita di dalam proses melukis tersebut. Dengan demikian apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, sehingga itu menjadi bermakna bagi orang yang melihat. Konflik batin, apakah itu kecemasan, keraguan, atau kehati-hatian dan kerinduan, itu merupakan sebuah perenungan di dalam setiap persinggahan sebagai suatu proses. Nah, proses ini adalah untuk menuju kepada suatu kesadaran yang besar, yang akhirnya itu menjadi sebuah gagasan atau spirit yang menggejolak atau menggebu-gebu. Nah, dari sanalah karya itu muncul. Jadi justru konflik batin itu
merupakan sebuah dorongan yang akan memberikan nuansa yang berbeda. Karenanya itu menjadi sebuah sarana atau wadah yang akan terus digali sehingga kita menemukan esensi di dalam proses perenungan tersebut. Jadi di dalam gejolak atau konflik batin itu ternyata kita menemukan sesuatu yang esensi, dan itu adalah hal yang tak terduga, dan itu bisa kita lihat di dalam proses ketika kita berkarya atau menuangkan gagasan-gagasan tadi. Jadi jelas bahwa konflik batin yang kita rasakan bukan sebuah hal yang negatif, tapi itu bisa menjadi sebuah hal yang positif kalau itu terus kita olah menjadi sebuah perenungan yang akhirnya mengkristal, menjadikan itu sebagai spirit atau dorongan yang sangat kuat dari diri kita untuk mencapai satu esensi tersebut. Dengan demikian kita harus kembali kepada kesadaran diri, kepada kesadaran yang hakiki terhadap apa yang akan kita perbuat. Dari sanalah konflik batin itu menjadi sesuatu yang positif. Dan kita bisa lihat dari berbagai kehidupan, apakah itu kita bercermin kepada diri, apa kita bercermin kepada lingkungan, apa kita bercermin kepada alam itu sendiri, sehingga itu menjadi kekuatan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Nah, itulah proses dalam konflik batin yang kita rasakan, atau yang saya rasakan, atau semua yang orang lain rasakan. Dan setiap seniman punya pengolahan sendiri terhadap konflik batin itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa di dalam proses konflik batin itu ada hal-hal yang tidak bisa kita duga. Nah, hal-hal ketak terdugaan ini yang sama ketika kita mulai menggoreskan di dalam sebuah kanvas, yang akhirnya itu menjadikan itulah sesuatu yang sangat abstrak, yang tidak bisa kita artikan, karena dasarnya dari konflik tadi. Jadi setiap persoalan, setiap pertentangan yang ada di dalam diri kita atau diri manusia itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan itu saya rasakan, dan itu saya alami di dalam proses lahirnya sebuah karya seni abstrak yang saya lakukan. Jadi di sanalah kita bisa melihat bagaimana sebuah proses dari konflik batin menjadi proses yang sangat universal.